habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuballighu risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahada illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakinna Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Shadaqal azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiina kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PPA yang Ustaz takzim, Ustaz muliakan, yang masih istiqomah. Di dalam surat Al-Ahzab, Ustaz membaca ada 3 ayat di sini menekankan kita begitu pentingnya dengan apa kalimat zikrullah, yaitu zikir kita kepada Allah yang ada hubungannya dengan rahmatul lil alamin. Wa ma arsalna ilaika rahmatal lil alamin. Kesinambungan hubungan dengan zikir dan rahmat Allah ini tidak bisa dipisahkan. Mereka yang ahli zikir, mereka yang ahli tilakat, ahli tahajud, ahli benar-benar dekat sama Allah, zikran katsira, maka mereka selalu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi mereka ini merupakan suatu jalan selaras, lurus bersama. Kebersamaan yang luar biasa tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana inna sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sebagaimana sholat yang itu mencegah perbuatan keji dan munkar dipisahkan dari kesabaran. Ini sudah tidak bisa dipisahkan antara sholat bisabri wassalah. Dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Ini juga tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana adalah rahmat dan zikir. Dalam ayat Al-Ahzab ini, dalam surah Al-Ahzab ini, ayat 41 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu zikrullahu zikran katsira. Jadi disebutkan di sini, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita memang benar-benar punya iman, Qurullahu zikran katsira. Ingatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikran katsira, dengan menyebut atau mengingat nama Allah katsiran sebanyak-banyaknya. Dengan banyaknya ini rahmat lil alamin, rahmat akan menggabung, akan turun bersama dengan rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Andai kata rahmat ini turun, hidayah turun, inayah turun, semua ini merupakan suatu hal yang dibutuhkan manusia. Dunia butuh, akhirat butuh. Bahkan justru akhirat adalah suatu hal yang paling diprediksi, paling dominan, rahmatullah ini. Dari amaliyah selama kita hidup di dunia. Wasabbihu bukratan wa asila, ayat 42 diteruskan, wasabbihu dzikran, bagaimana sebanyak-banyaknya, bagaimana bertasbihlah dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihu,
Bukratau, pada waktu pagi, wa asila, dan petang. Nggak petang, nggak malam, zikir sebanyak-banyaknya. Zikir bagaimana? Zikir yang paling disayangi Allah, zikir yang paling disukai Allah ada subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullahaladzim. Zikir yang paling utama dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang lainnya, zikir yang mendapatkan datangnya yaitu syafaat dengan baca sholawat. Banyak sekali di sini zikran katsir, makanya tidak ada keterbatasan antara zikir satu dengan zikir yang lainnya. Sebanyak-banyaknya dijelaskan di sini dalam surat Al-Ahzab ini. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa setiap nafas, setiap detak jantung ini mengandung zikir, meskipun dengan sebut nama Allah. Makanya kalau Uzaid lihat orang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak ada rohnya. Ini kadang-kadang kita juga mikir zikir macam apa. Sedangkan kalimat zikir ini pasti ada ruhnya. Jadi ingat, kalimat zikir ini pasti ada ruhnya. Ruhnya zikir adalah apa? Fokus. La ilaha illallah, la ilaha illallah ini. Jadi kalau belajar untuk sufi, memperdalam zikir ini, kalau belajar sufi, mereka diajari oleh para mursyid. Mursyid mengajarkan berbagai macam bagaimana sufi yang bagaimana zikir yang bagus, bagaimana dengan cara zikir yang benar-benar istiqomah, fokus. Ketika fokusnya zikir ini akan membawa kita untuk apa? Lepas dari duniawi. Secara tanpa sadar kita menggabung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan lagi, jadi di sini tidak ada batasan siang dan malam. Zikirnya sebaik-baiknya. Wasabihu, bertasbihlah dengan bukratau wa asilah, siang dan petang atau malam. Tidak ada ukurannya. Pagi zikir oke, siang oke. Wasabihu, dan bertasbihlah apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau bisa diamalkan 100 kali setelah sholat qabliyah subuh, masuk sholat subuh sampai sebelum sholat subuh. Ini pertengahan ini. Setelah sholat 2 rakaat qabliyah subuh, habis sholat qabliyah subuh baca subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astaghfirullah 100 kali, baru sholat subuh berjamaah. Penting, makanya datangnya awal sholat subuh. Di sini hadalnya wasabbihu bukratau, tasbih pagi, wa asilah, dan siang. Dilanjutkan lagi, huwaladzi, dialah yang yusolli alaikum, yusolli, yang memberi rahmat alaikum kepada kita semua, kepada antum semua. Jadi memberikan rahmat kepada kita semua dengan kita kalimat zikir. Rahmat itu ada apa? Rahmat Allah secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu rahmat ammah, yaitu secara umum, dan rahmat khasyah, yaitu khusus. Jadi rahmat Allah itu ada 2, secara umum ammah dan khasyah, yaitu khusus. Rahmat ammah ini mencakup segala sesuatu yang diberikan Allah kepada seluruh makhluknya, termasuk orang kafir iya, orang apapun iya, seperti udara, air, makanan, itu pun semuanya diberikan, semuanya itu rahmat ammah ini secara umum diberikan di dunia. Istilahnya Rahman, memberikan. Orang Rahman belum tentu mendapatkan Rahim, tapi orang Rahim pasti mendapatkan Rahman. Jadi kalau orang kafir akan mendapatkan rahmat di dunia aja, Rahman aja, diberikan rezeki, berikan rezeki, apapun diberikan. Makanya orang ini tidak ibadah tapi rezekinya mengalir, bukan karena Allah sayang, bukan, karena itu merupakan rahmat di dunia aja. Namun bagi hamba Allah yang benar-benar punya iman pada Allah, maka ini mendapatkan Rahman, dapat Rahimnya. Ini yang penting. Rahim ini menyangkut dunia dan akhirat secara khusus. Ingat ini, secara khusus.
Sedangkan rahmat khassa adalah rahmat secara khusus ini diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syahri. Seperti apa diberikan kepada hamba Allah yang beriman? Seperti hidayah, petunjuk, kemudian kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu rahmat yang dinamakan rahmat khassah secara khusus. Jadi tidak sembarang orang diberikan. Maka dari ayat ini, huwallazi yusolli alaikum, diberikan rahmat kepadamu secara khusus. Wa malaikatuhu, kemudian diteruskan setelah diberikan rahmat yang khusus, wa malaikatuhu, dan para malaikat-malaikat itu memohon ampunan untuk kita yang mendapatkan rahmat khassah ini. Jadi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat ini memohon ampunan untukmu, mohonkan ampunan. Wasyari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hamba Allah yang takwa, yang mereka suka bertaubat, suka mendengarkan segala sesuatu yang berbau majelis. Surga Allah dunia juga surga Allah di akhirat. Jadi malaikat mendoakan kita dengan segala hal yang berhubungan dengan iman. Kemudian liyukhrijakum, agar dia mengeluarkan kamu minadz-zulumati, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya yang terang. Kegelapan itu di mana letaknya? Kegelapan di dunia sudah kita alami. Belum kegelapan di akhirat yang lebih ngeri. Kegelapan di akhir dunia apa yang kita alami? Dengan datangnya suatu hal yang berbau kemaksiatan, yang berbau zina, yang berbau segala sesuatu yang gemerlapan, hingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan lagi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ila rabbika radiyatan mardiyah. Sampai kita ridho, ikhlas dalam ibadah kita, dan Allah memberikan keridhaan kepada kita di dalam ibadah kita. Ini penting. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhlas karena kita pasrahkan sama Allah. Hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuaku pasrahkan kepada Allah. Ini dari kegelapan macam apa? Kegelapan di dunia ini sering memunculkan atau memancarkan suatu hal yang pasti berbau kemaksiatan. Gelap gimana Ustaz? Itu kan terang, lampunya terang. Bukan di ini. Yang dimaksud kegelapan ini adalah kegelapan hati. Kegelapan hati nanti kekal abadi selamanya di akhirat. Yang kita lihat dengan adanya kemaksiatan, kemelapan yang seperti ini, itu adalah fata morgana. Kemudian ilan nur, kepada cahaya-cahaya yang terang dengan datangnya rahmat Allah tadi. Sehingga hamba-hamba Allah yang diprioritaskan, yang mendapatkan rahmat khassah atau khusus ini, hanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langka orang seperti ini. Salah satu contoh, mereka kafir, dan dilahirkan dalam dunia lingkungan keluarga kufur. Namun karena mendapatkan hidayah dari Allah, orang ini coba-coba mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menghancurkan Islam. Kenyataannya, di dalam perjalanan dia mempelajari Al-Quran, dia sampai sempat mondok. Padahal dia bukan muslim, pura-pura menjadi muslim, sempat mondok. Setelah dia mempelajari Al-Quran, bukannya ingin memberontak Al-Quran, begitu mempelajari Al-Quran, dia takjub. Kemudian dia langsung secara sadar,
dan ikhlas ridho, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Secara ridho, secara ikhlas, dia mengikrarkan diri masuk Islam. Inilah yang dinamakan hidayah. Ketika dia masuk Islam, semua yang dialami melebihi dari kita-kita semua yang sudah Islam duluan. Karena apa? Karena tekadnya dia. Ini mereka-mereka yang benar-benar baru masuk Islam, mendapatkan hidayah, ini tekadnya luar biasa. Inilah yang dinamakan radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ikhlas ridho dan Allah meridhokan. Sehingga seperti ilmu laduni, masuk mempelajari ini cepat, mempelajari ini cepat. Dan dia gak tanggung-tanggung. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Satu ayat disampaikan, belajar hadis didakwahkan. Beda mereka-mereka yang jebolan dari pondok pesantren belum tentu bisa mendakwahkan. Yang diumumkan hanya apa? Argumen, adu argumen seperti ini, seperti ini. Dan menghasilkan apa? Hanya menghasilkan suatu hal yang berbau permusuhan. Seharusnya padi makin berisi, makin merunduk. Bukan makin berisi, makin keluar seperti apa yang gak jelas. Keluar dari pondok pesantren bukan mengamalkan ilmunya, malah dia berbuat atau bergaul dengan lingkungan yang tidak seharusnya digauli. Apakah ada seperti ini? Banyak. Banyakkah seperti ini? Banyak. Dan hanya 1, 2, 3 yang jebolan pondok pesantren bisa mengamalkan, menyalurkan ilmunya. Mereka lah orang yang mendapatkan hidayah juga. Jadi di sini minadz-dzulumati ila nur, kalau kita berbicara dengan kegelapan, maka banyak sekali kegelapan. Wa kana, dan dia bil mukminina rahima, kepada orang-orang yang beriman, bil mukminina rahima, maha penyayang. Allah maha penyayang dengan hambanya Allah, hamba-hamba Allah yang beriman. Maka dari itu tekankan iman kita. Jadikanlah diri kita untuk senantiasa dengan zikir dan rahmat ini, jadikan satu step, satu persepsi yang tidak bisa dipisahkan, satu tujuan yang tidak bisa dipisahkan, agar kita mendapatkan hidayah nanti dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.